Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران آيات 35 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ولما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, Bapak Ibu, para sepuh, wabil khusus pengurus Masjid Al-Alaq, bisa jajaran yang Allah hormati dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur sepekan demi sepekan berlalu dari kita sehingga hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk istiqomah melaksanakan kewajiban kita terutama salat subuh dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah kita dan apa yang dilakukan oleh kita senantiasa menjadi berkah dalam kehidupan kita. Waktu yang dipakai jadi berkah, rezeki yang didapat jadi berkah, usaha kita berkah, keluarga berkah, semuaan menjadikan keberkahan dalam kehidupan kita sehingga kita semuaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak hentinya pula semoga dibaruahkan pula kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in,
sampai pula kepada kita tentunya, yang mudahan kita pun semuanya diaku sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih kita melanjutkan kajian di surat Al-Imran dalam rangka penjelasan tentang keutamaan keluarga Imran gitu ya. Sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, baru nasab-nasab ya. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah memilih Nabi Adam, memilih Nabi Nuh, memilih Nabi Ibrahim, bahkan memilih keluarga Imran untuk unggul daripada seluruh alam. Artinya diberikan kelebihan mereka. Ini nasab-nasabnya kita kemarin sudah kita bahas. Di dalam Imran ini ada dua ya, kemarin kita sudah ketahui bahwa Imran ini ada Imrannya keluarga Nabi Musa dengan Nabi Harun, itu pun juga Imran. Ada Imrannya keluarga dari Siti Maryam, ayahanda dari Siti Maryam. Ini keluarga Imran juga. Sebetulnya jaraknya itu jauh sekali antara Imran yang dulu dengan Imrannya Siti Maryam yang kemudian jadi keluarga Nabi Isa, kan? Ada yang menyebutkan di dalam Ibnu Katsir itu 1800 tahun itu jarak dari antara Imrannya Nabi Musa dengan Imrannya Nabi Isa alaihissalam. Jauh sekali sebetulnya, 1800 tahunan. Nah, ini Imran ini salah satu yang disebutkan ibaratnya Sadatus Sholihin, pimpinan orang-orang yang soleh sebetulnya Imran ini. Tapi tidak disebutkan beliau ini nabi kah atau apa, enggak. Disebut dalam Al-Quran tapi tidak sebagaimana yang dijadikan nabi. Mau nyebutin nabi bisa nyebutin wali juga bisa. Imran ini kayak Nabi Khidir itu. Nabi Khidir juga gitu, ada yang menyebutkan nabi, ada yang menyebutkan wali, nggak masalah. Beda halnya yang disebutkan Adam, Nuh, Ibrahim. Nah, itu betul nabi itu. Nggak boleh dipungkiri kalau itu. Kalau itu beneran nabi. Tapi kalau Imran ini disebut oleh Allah dalam Quran tapi ikhtilaf ya. Ada yang menyebutkan nabi, ada yang menyebutkan wali. Boleh-boleh saja. Lalu kemudian idz qalat imra'atu Imran Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Imran ini punya bini, namanya bininya itu Hannah. Siapa namanya? Hannah. Hannah siapa ini? Bingung keterangan mana aja. Namanya Hannah. Hannah binti Fakud. Hannah binti Fakud ini punya adik namanya Isya pakai ain, bukan Isya pakai hamzah. Kalau Isya pakai hamzah waktu Isya. Ini Isya pakai hamzah. Jadi punya adik namanya Isya binti Fakud. Isya ini yang kemudian hari ditikah oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Itu. Jadi Hannah ditikah oleh Imran, adiknya ditikah oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Itu. Singkatnya begitu dulu.
idz qalat imra'atu Imran, ketika istri Imran berkata gitu, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Perkataannya ini. Tapi sebelum perkataan Rabbi inni nazartu laka itu begini ceritanya ini. Kisahnya dulu ya. Kan Imran ini lawas, kada dikasih keturunan. Lama betul. Sampai sudah tua. Sampai sudah tua betul. Ketika sudah masa tua, ibaratnya sudah pupus harapan dah, gitu kan. Lalu Hanah ini melihat kumpulan burung, jalan-jalan ke taman, lalu melihat kumpulan burung. Pada makan tuh burung tuh. Lalu adalah induknya burung itu kasih makan ke anaknya, kasih makan ke anaknya. Lalu tiba-tiba dalam hatinya berpikir, ya Rabb, aku rindu pengen punya anak. Kapan aku punya? Lihatin burung tadi tuh. Ketika sudah ada perasaan seperti itu, menginginkan itu, lalu dia doa ke Allah. Tidak putus harapan tuh doanya terus, walaupun sudah keadaan seperti itu. Lalu atas izin Allah Subhanahu wa taala, Hanah ini hamil gitu. Padahal sudah tua. Udah tua, lalu kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hamil. Nah, ketika hamilan inilah perkataan ini diucapkan oleh Hanah itu. Kata istri Imran, Hanah tadi, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraram. Fataqabbal minni. Ya Allah, inni nazartu, aku bernazar ya Rabb. Laka ma fi batni muharrar. Jadikan untuk engkau, aku akan menjadikan untuk kau ma fi batni. Nih, ma berarti anak tuh. Anak yang ada di dalam perutku ini. Muharraron, menjadi orang yang soleh. Fataqabbal minni, terimalah nadar ini dariku. Jadi Hanah ini bernadar akan dinadarkan anaknya ini menjadi orang yang soleh, yang akan mengabdikan ibadah di Baitul Maqdis. Itu nadarnya itu. Karena saking lamanya dia merindukan seorang turunan, lalu sekarang tiba-tiba sudah masa tua diberikan hamil, dan itu sudah terasa tanda-tandanya. Kalau belum ada terasa, mungkin dia juga nggak bakalan bernadar seperti itu. Makanya ini karena adanya hal seperti ini, seorang ibu dibolehkan bernadar kalau misalkan ada anaknya seperti itu. Misalkan nadarnya anaknya kalau nanti lahir mau ngapain gitu, dibolehkan seorang ibu bernadar. Tapi dengan catatan sudah terasa. Tapi kalau belum terasa nggak usah. Sudah terasa. Nah, nadarlah dia. Tapi dengan catatan di sini muharraron. Anaknya ini laki gitu kan, muharraron yang soleh, bebas dari kesyirikan, murni min sawagid dunya, dari kepentingan keduniawian, li khidmati Baitul Maqdis. Pokoknya mau khidmah aja nanti anak ini khusus untuk Baitul Maqdis pokoknya. Saking kecintaannya dengan Allah itu seperti itu. Pokoknya anak ini aku khususkan untuk dia. Gitu. Innaka antas sami'ul alim, dan sesungguhnya Allah as-sami'u, yang mendengar akan doa, al-alim, yang maha mengetahui akan sebuah perniatan. Ketika Imran itu tahu bahwasanya istrinya sudah hamil, alhamdulillah kan. Cuman kada lama Imran ini wafat.
Ada yang menyebutkan cuma beberapa bulan saja hamilan itu wafatlah Imran. Ada yang menyebutkan sebelum lahir anak itu wafatlah Imran. Jadi kalau sempat Imran itu menyaksikan anaknya kayak apa. Wafat suami, tentu istrilah yang melanjutkan ini. Ketika waktunya itu sudah hadir, sekarang sudah waktunya untuk melahirkan. Falamma wada'atha, maka sewaktu melahirkan ha itu berarti istrinya tuh. Maka sewaktu istrinya Imran itu melahirkan anaknya, ternyata anak yang dilahirkan itu adalah jariyah, perempuan. Sementara Hana ini menginginkan yang lahir itu adalah laki. Sehingga dia berkata, qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ini perkataan sebagai bentuk agak-agak nyesel gitu. Agak kecewa gitu kan. Agak-agak kecewa. Karena yang diinginkan itu adalah seorang laki yang kemudian diabdikan di Baitul Maqdis. Sekarang yang lahir perempuan. Lalu dia katakan, Rabbi inni wada'tuha unsa. Wahai Tuhan, aku ini ternyata melahirkan perempuan. Gimana ini? Itu yang dilahirkan perempuan. Makanya pelajaran dari sini ya. Jadi lahir laki kah perempuan kah? Jangan kita menganggap bahwa ini tidak baik bagi kita. Macam Hanah ini menginginkan laki, tapi yang dikasih perempuan. Karena dengan alasan laki itu beda dengan perempuan. Padahal kata Allah, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu dengan apa yang dilahirkan itu. Allah lebih tahu. Walaupun walaisa dzakaru kal unsa, laki itu beda dengan perempuan. Gagahnya, perkasanya, cara jalannya, atau barangkali cara tandingnya, laki kan beda. Memang dari segi fisik ya, tapi kan Allahu a'lamu ini nih. Allah kan lebih tahu. Allah lebih tahu keistimewaan daripada yang dilahirkan itu. Lalu kemudian Allah berikan lagi nih. Istrinya Imran itu setelah melahirkan, wa inni sammaituha Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kata Hana, ya Rabb, inni sammaituha Maryam. Aku namain anakku itu adalah Maryam. Aku berikan nama, sebuah nama yang disebut dengan Maryam. Maka berarti yang lahir ini adalah Siti Maryam itu. Anaknya Hanah binti Fakud, ayahnya yaitu Imran. Siti Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku mintakan perlindungan kepada engkau untuk anakku itu Maryam tuh. Wa dzurriyyataha, dan dzurriyyahnya, turunan-turunannya dari Maryam tadi tuh, minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, ini penting. Ketika anak kita lahir, maka disunahkan kasih nama tuh. Sebagaimana Hanah binti Fakud itu begitu lahir anaknya dikasih nama langsung. Namanya adalah Maryam. Makanya warisan yang paling pertama yang diturunkan oleh kita ke anak itu adalah nama. Maka berikan nama itu sebuah nama yang mengandung sebuah doa. Kewajiban kita ini kan 3 diantaranya. Ayyuhassinasmahu idza walada wa yu'allimahul idza aqala
wa yuzawwijahu idza adraka, kan gitu. Kewajiban kita itu 3 pada anak kita yang mesti harus diterima oleh mereka. Perkara ayyuhassinasmahu idza walada, ketika dia lahir berikan nama yang bagus. Sebuah nama yang menjadikan dia bangga dengan nama itu. Sebuah nama yang diturunkan oleh kita, yang diwariskan oleh kita, mengandung sebuah doa. Karena doa itu bagian dari kehidupannya nanti. Berikan nama yang bagus. Jangan asal-asalan gitu. Konon kalau orang Bahari itu biasanya asal-asalan katanya. Kalau ngasih nama tuh dia lahir di pinggir tungku, ya udah tungkuan gitu. Itu di mana aja lahirnya langsung dikasih itu. Berikan sebuah nama. Bahkan Nabi menganjurkan nama itu agak-agak panjang gak masalah. Bila perlu kata ulama panjangin namanya itu. Karena kasratul asma tadullu ala syarfil musamma. Panjangnya sebuah nama menunjukkan mulianya yang dinamain. Wah, bila perlu bapaknya bawa. Panjang tuh. Apa-apa panjang-panjang. Ya asal jangan satu kata aja Bang gitu maksudnya. Siapa namamu? Cek. Namamu siapa? Encek. Encek apa? Encek udah. Encek doang. Itu. Jadi namanya panjangin gitu. Kayak orang ulama dulu kan panjang tuh. Bapaknya kakeknya dibawa tuh. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Oh, cakep tuh bapaknya, kakeknya, buyutnya dibawaan semua. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Oh, itu bapaknya, kakeknya, buyutnya dibawa semua. Panjang tuh. Ayyuhassinasmahu idza walada. Anak lahir berikan nama yang bagus. Biasanya 7 hari kan? Dikasih nama ketika nanti 7 hari sambil nih Minang tuh apa? Nih sambil ngeyong, dayun, sambil gunting rambut gitu kan, atau sambil akikah, itu akikahi oleh kita. Kalau laki 2, perempuan 1 tuh, gagahnya laki tuh begitu, 1 kasih. Pak Ustaz saya ini belum bisa kalau akikah langsung, tapi sebuah nama dulu kan. Kalau akikah belum bisa, nggak apa-apa belakangan. Kapan? Nanti aja 40 hari kalau memang ada. 40 hari nggak bisa juga bisa diakikahi, paling tidak sebelum setahun. 1 tahun juga belum bisa diakikahi, paling bisa nanti sebelum balik. Itu kesunahan kita tuh. Nggak bisa Pak Ustaz, sebelum sudah balik pun nggak bisa juga. Ah, udah, kalau memang nggak bisa, nanti aja dah dia sendiri tuh. Lepas sudah. Kesunahan kita untuk mengakikahi anak kita kalau sudah lepas balik udah selesai. Hanya sampai situ. Berarti nanti gimana? Belum akikah dia. Ya udah kalau nanti dia punya duit, dia sendiri akikahnya. Dia akikahin nanti. Atau bapak sendiri yang belum pernah akikah, ya akikah aja sendiri. Tapi jangan minta dipotong rambut atau ditimbang. Baca akikah sendiri. Karena akikah itu sunnahnya bagi orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya kada mampu karena faktor ekonomi yang tidak memungkinkan, ya apa boleh buat. Berarti tunggu saja sampai gede. Udah gede pun nggak bisa juga, ya udah sampai dia punya. Tapi kalau sudah gede itu dia itu misalkan sudah gede, sudah kuliahan, kita ini ternyata jadi kaya. Kalau misalkan begitu kasih duitnya aja. Nah, dulu sampean belum akikah. Waktu kecil itu pengen sampean diakikahin, tapi nggak punya duit. Sekarang mama punya duit. Nih, kamu beli akikah sana. Kasih duitnya, belikan akikah sendiri. Gitu. Nilai sedekahnya aja kita. Yang kedua, wa yu'allimuhul kitaba idza aqala.
kewajiban kita dengan anak itu berikan pendidikan, berikan pengarahan, berikan adabiah. Karena itu kewajiban kita. Kalau seandainya kita mampu, didik dia sendiri. Qurannya, fikihnya, nahwu sorobnya, tajwidnya, bila perlu usul fikihnya, kita yang didik sendiri. Kewajibannya ya kita. Adabiahnya, akhlak bagus, memperkenalkan akhlaknya bagaimana, kita sebetulnya. Tapi kalau enggak bisa bagaimana? Kalau memang enggak bisa, datangkan orang yang bisa mewakili kita untuk mendidik anak kita. Berarti datangkan kemana? Guru-guru, datangkan ke pesantren, datangkan ke tempat pengajian, datangkan ke sekolah. Itu bagian dari kewajiban kita. Makanya kalau seandainya kita ini dididik oleh orang lain, lalu orang lain itu mukul anak kita, ya udah jangan disantroni gurunya gitu. Sepanjang tidak berlebihan, wajar-wajar saja, biarkan saja. Karena memang sepanjang pendidikan itu tanggung jawabnya. Tapi kalau berlebihan, nggak boleh itu. Ini cuma dijewer kok, dijewer doang, diperkarain, lapor polisi. Jangan, karena yang wajib didik itu siapa? Kita sendiri. Nah, sekarang kita masrahkan ke orang lain. Ketika ada perkara hal seperti itu, kita adukan dia. Oh, salah betul, salah betul kita nih. Anak-anak sekarang nih banyak manja. Itu dijewer dikit aja langsung lapor. WA orang tua langsung. Orang tuanya tanggapan lagi, langsung didatangin tuh tempatnya. Waduh, kata gurunya, sampean siapa? Saya anaknya Anu. Oh, udah 2 tahun itu baru nongol. Kalau ada baiknya nggak pernah dia datang, tapi kalau ada kelahian datang baru. Jangan begitu. Saya dulu ngaji, masya Allah. Punya guru tuh nggak mulus semuaan, Pak. Nggak, guru udah sekian banyak itu ada aja yang galaknya. Ada satu galak namanya Kiai Haji Ismail, almarhum sekarang. Itu kalau ngaji, selalu kalau nggak pegang tasbih gede, pakai rotan. Ya kalau ngaji, kita ngaji nih, ini rotan di atas. Rotan tuh di atas tuh. Salah dikit ke punggung tuh. Aduh. Salah dikit cok tuh. Bukannya dikasih tahu, ini aja berarti salah tuh, ulang lagi. Kalau 3 kali masih juga salah, baru dikasih tahu, ini nah gitu. Makanya kita nih sebelum ngaji tuh dihafalin aja dulu, takut dengan itu nah. Takut dengan rotannya ini nah. Akhirnya sebelum ngaji itu cepet-cepet dihafalin dulu supaya benar nggak bacaannya. Begitu ngaji benar, wah selamat, itu enak. Apalagi kalau sudah di pengajian kabur, besoknya terima tuh 20 pukulan tuh. Ya, begitu ngaji kabur, giliran ngaji itu kabur. Besoknya ngaji, angkat kakimu, dia angkat, ceprek, ngeluh ke orang tua, dah. Lapor polisi apalagi? Mana ada orang itu dulu? Saya pernah lapor ke bapak itu, Pak, saya dipukul Pak. Bagus katanya, bagus malah bagus. Apa masalahnya kamu? Gak ngaji kemarin. Kan? Sini aku tambahin sini. Waduh, gitu. Gak pernah ditanggapi itu. Orang tua sekarang dengar dipukul begitu, waduh, didatangin tuh ustadznya tuh. Memang banyak kurang ajar ya. Makanya ilmunya susah berkah. Ilmunya jadi susah berkah karena salah satu yang menghalangi kemanfaatan ilmu itu ketidaksopanannya dengan orang tuanya. Ketidaksopanan orang tua pun itu menjadikan ilmu anak kita jadi tidak berkah. Itu. Didiklah anak itu.
Bahkan di dalam Safinatun Najah disebutkan, sampai pun kalau misalkan ada biaya, maka perlu dibiayain. Biaya yang pertama yang dikeluarkan adalah biayanya sendiri, dari dianya sendiri. Anak kalau misalkan dia kaya, tidak mampu untuk dididik, maka dia harus mengeluarkan biayanya. Kalau anak itu tidak punya biaya, orang tuanya. Orang tuanya tidak punya biaya, kakeknya. Kakeknya tidak punya biaya, orang yang kaya di sekitar situnya. Saking mesti harus diperhatikannya tuh, yang didik tuh. Kenapa? Karena kewajiban mereka. Bukan kewajiban para ustaz sebetulnya. Mereka itu hanya membantu. Hanya membantu kewajiban kita karena kita mungkin sibuk, tidak bisa mendidik anak kita, lalu mereka bantu. Bapak sibuk dengan usaha, tidak sempat ngajar ngaji. Guru ngaji tidak sempat usaha karena ngajar anak bapak. Kan gitu. Ini kemana anak-anak ini kok nggak ngaji? Kemana gurunya? Lagi di pasar pagi, Pak Ustaz. Kan nggak elok tuh. Makanya bapak usaha si rajin, bapak silahkan usaha, anak dididik dengan kiai, kiainya menyibukkan didikan untuk anak bapak, nggak sempat usaha. Jadi sinkron dua-duanya. Kiai nggak usaha, bapak yang usaha, berarti ketemu tengah-tengah. Kiai nggak punya duit, bapak punya duit. Nah, kiai dipenuhi anak bapak dengan ilmu dan otaknya, bapak penuhi dompet kiainya. Gitu harusnya. Jangan picik, anak disuruh dididik di anak kiai, tapi kiainya nggak pernah diperhatikan. Nanti giliran kiai usaha, dia omelin sama bapak, anak saya nggak dididik, kenapa? Kan ini sudah suruh ngaji. Loh, kebutuhan gak bisa digituin, ya kan? Kiai juga sama, punya anak bini, punya keinginan. Bapak datang ke pesantren pakai motor bagus, kiai motornya jelek, kan pengen tuh kiai juga. Kadang-kadang kiai gak punya mobil, santri-santrinya wah mentereng-mentereng tuh. Coba mikir. Itu. Jadi kadang-kadang kan sudah jadi begitu. Tapi stoknya nggak apa-apa, kiai nggak mau itu. Cuman kitanya. Kalau kiai itu nggak mau itu, dikasih syukur, nggak dikasih pun nggak masalah. Yang penting ngaji, anaknya sudah syukur, alhamdulillah. Cuman kita nih, yang jadi orang tua kadang-kadang nggak ngerti. Itu aja. Tapi kalau kiai itu irian, gak bakalan jadi kiai. Beneran kalau irian tuh. Kalau kita ngiri-ngiri nih, ngiri-ngiri. Saya pribadi nih misalnya, punya mobil Ayla. Aja. Suatu saat diundang ke hotel untuk pengajian. Begitu saya parkir, di pinggir saya nih murid-murid yang akan ngaji nih, Pajero, Fortuner, Stargazer, waduh mobil-mobil mewah semua. Mobilnya merah. Mobil yang merah tengah-tengah nih, sudah disiapkan untuk guru, di sini parkirnya tuh. Kata saya, ini ngece ini kan. Gitu. Tapi oke, nggak apa-apa, santai aja gitu. Yang penting mau ngaji pun sudah syukur, alhamdulillah. Orang-orang punya kesibukan luar biasa, sekarang mau ngaji kan bagus. Nggak melihat ke situ gitu. Cuman kitanya yang harus perhatikan mereka. Mereka nggak sempat usaha, sementara kita terus-terusan usaha. Mereka nggak sempat usaha karena mendidik anak kita, sementara kita nggak sempat mendidik anak kita karena usaha. Jadi bapak saya sebagai ustadznya, gurunya, menuhi otaknya anak bapak, dipenuhi dengan keilmuan hatinya anak bapak, bapak penuhi dompetnya seorang kiai. Gitu. Kalau les umum itu banyak tuh. Kalau les agama sedikit. Makanya ini kadang-kadang kebalik. Kalau giliran untuk duniawi saja,
Dipintain berapa juta aja oke. Dalam sebulan misalkan 1 semester 2 juta. Siap. Oke, nggak masalah. Padahal pertemuan dalam sepekan itu paling 3 kali. Tapi kalau guru ngaji dipintain 100.000 aja, loh kok mahalnya sih? 100.000 aja sebut mahal. Begitu dalam perjalanan waktunya 7 bulan nunggak gitu. Padahal 100.000 doang. Ya Allah. Padahal kemanfaatannya itu dunia akhirat itu. Anak bapak dileskan bahasa Inggris. Begitu bapak mati, gak bakalan dibacain bahasa Inggris. Ya, begitu datang ke kuburan kita, Assalamualaikum, I've had it. Dah bakalan disebutin. Dia buka Yasin, dia baca Yasin. Hasil dari mana? Hasil dari mondok, hasil dari gurunya tuh. Hanya ada orang yang diberikan oleh Allah cerdas, dididik terus-terusan duniawi sampai ke luar negeri, oke semuanya. Tapi agama kadang ngerti. Begitu bapaknya meninggal, dia datang ke kuburan. Karena agama gak ngerti, tapi pinternya luar biasa. Akhirnya dipinterin juga bapaknya. Datang ke kuburan bukan yang ngaji Yasin, dia buka Quran, tapi dia buka aplikasi. Tek tek tek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin. Yang ngaji HP-nya. Yang baca Quran HP-nya. Kalaulah HP-nya itu yang baca Quran, berarti yang mendapat barokah HP. Yang masuk ke surganya pun HP. Mau kira-kira anak-anak kita seperti itu nanti? Anak kita masih ada, anak kita cerdasnya luar biasa, ratusan juta kita keluarkan, sementara ngaji Yasin aja nggak bisa. Jangankan disuruh mimpin tahlil, ngajinya aja nggak bisa. Jangankan disuruh mimpin sholat jenazah, bacaannya aja nggak tahu. Rugi kita, ratusan juta dikeluarkan. Rugi kita kalau macam begitu. Ya. Ini menang banget ini. Kenapa? Tapi insya Allah anak-anak kita soleh semua. Amin. Ya. Di luar sana, di sana. Kalau di sini nggak ada insya Allah. Jauh beda. Pokoknya wis. Jadikan anak kita anak yang soleh insya Allah. Didik baik-baik ya. Nanti yang ketiga, wa idza adraka. Bila mana nanti sudah gede, ketemu dengan jodohnya, nikahkan. Itu kewajiban kita. Mana nanti tapi sudah gede, anak kita sudah siap, anak kita ada yang minang, misalkan kalau perempuan, kalau laki mau meminang, jangan dilarang oleh kita, karena itu bagian dari kewajiban kita. Kan masalahnya Pak Ustadz masih kuliah ini, masih kuliah bisa dilanjut. Kalau memang yang datang ini soleh orangnya, mumpuni dalam agamanya, kelihatannya turunannya baik, apa mau dikata, apalagi yang ditunggu. Nanti kalau kita ini nolak seseorang yang kelihatannya bagus, soleh, tapi ketika itu dilarang-larang oleh kita, kata Nabi, tunggu nanti kehancuran tuh. Bahaya nanti. Kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Udah ada yang nendang pintu misalkan, bagus lah. Wa inni samaituha Maryam, sebagaimana yang disebutkan Maryam. Maryam itu dalam pengertian bahasa itu bahasa Ibrani kan. Yang disebutkan Maryam itu perempuan yang tidak berhubungan dengan laki. Maryam, jadi suci. Namanya aja Maryam. Terus wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan minta dia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi turunannya, dirinya, turunannya dari perbuatan syaitan. Kenapa ini? Karena setiap bayi yang lahir
itu semuaan dicucuk oleh setan tuh. Maka disebutkan di sini wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dalam hadis disebutkan ma min mauludin yuladu illa masahu syaitanu hina yuladu fayastahillu sarihan illa Maryam wa banaha. Dalam hadis disebutkan bahwasanya tidaklah seorang bayi yang dilahirkan kecuali mereka itu disentuh semuaan oleh setan. Dicucuk oleh setan ke perutnya ketika dia lahir tuh. Sehingga wayastahillu sarihan, kemudian dia anak itu jadi nangis. Jadi nangis itu karena memang dicucuk. Kenapa dia nyucuk anak itu? Karena setan mau menumbuhkan atau menanamkan pengaruhnya dari mulai kecil. Ditaruh pengaruhnya di situ. Illa Maryam wa banaha, kecuali Siti Maryam dengan anaknya. Kalau Siti Maryam dengan anaknya berarti siapa? Nabi Isa. Siti Maryam dengan Nabi Isa alaihissalam itu tidak tersentuh syaitan. Karena memang ketika lahir dijaga oleh malaikat. Setan tidak bisa nyentuh dia. Ini keistimewaan Siti Maryam. Yang tidak didapat dengan anak yang laki. Ibunya menginginkan anak yang laki, ternyata dapat anak perempuan. Padahal anak perempuan ini jauh kualitasnya lebih hebat daripada laki. Siti Maryam. Dan Siti Maryam itu ditakdirkan oleh Allah tidak punya laki sampai wafat. Dan nanti akan nikah dengan baginda Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Nanti di surga akan nikah. Akan jadi istrinya baginda Rasul, diantaranya kan Siti Maryam, Siti Aisyah, Asia, istrinya Fir'aun. Itu akan jadi istrinya Nabi itu nanti di surga. Di samping Sayyidatul Khadijah, Sayyidatul Aisyah, Zainab, itu semuaan yang 12 yang semasa di dunia itu semuaan akan datang. Tapi nanti ditambah tuh. Ditambah itu. Iri kan nanti banyak kita enggak, karena di iri itu sifat dunia. Kalau di akhirat dia itu enggak ada. Jadi kalau mau 2, 3, 4 mau nambah nanti aja, Pak. Nanti aja di akhirat. Jangan di dunia. Kalau di dunia ini mau nambah jangankan nambah, baru ngomong aja baru ngomong. Baru ngomong aja, langkahi dulu mayatku aja. Langkahi dulu mayatku. Begitu istrinya meninggal, ada tuh datang ke istri. Suaminya di pekerjaan jauh. Lalu kasih tahu, telepon, suruh pulang. Nggak dikasih tahu istrinya meninggal. Begitu pulang datang ke rumah, ternyata istrinya meninggal. Sudah dikubur lagi. Jengkel suaminya tuh, kenapa nggak dikasih tahu saya? Bongkar pokoknya, nggak mau tahu. Saya mau ketemu dulu. Kalau ketemu dulu pokoknya. Ya mau tidak mau suaminya yang nyuruh kan bongkar lagi. Begitu sudah dibongkar langsung dilangkahi sama dia. Loh kenapa sampai langkahi? Dia pernah bilang sebelum aku nikah dengan lain maka langkahi dulu mayatku. Jadi itulah. Langkahi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan dianggap serius. Minasyaitonir rajim. Kalau bahasa wa dzurriyyatan minasyaitonir rajim memang harus ketika anak lahir mintakan perlindungan kepada Allah. Bahkan bukan hanya dari lahirnya saja. Ketika berhubungan pun juga kan doanya kan begitu. Tahu doa berhubungan? Karena sempat. Astagfirullah. Ada doanya itu ketika mau blus. Itu doa dulu. Doanya diantaranya adalah minta perlindungan dulu dari setan. Supaya apa yang dijadikan oleh Allah dari hubungan itu ketika dijadikan duriyah, turunan, itu duriyah kita tidak diganggu setan. Tapi nggak bakal diutarakan di sini lah, ke rumah aja, ke rumah. Malu kita sebenarnya. Itu Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitani ma razaqtana. Itu doanya tuh.
Ketika nanti sudah berusia, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a minal ma'i shahuran wa sahran wa qadran. Rabbi inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Tiupin ke perutnya tuh, jadi itu anak. Lalu nanti dibisikin tuh anaknya, mau laki apa perempuan? Nah, itu beresnya arahnya kemana dulu? Ke kanan apa ke kiri beresnya? Ke kanan isyarat apa? Ke kiri isyarat apa? Itu dalam betul mu'in. Makanya anak ulun laki perempuan karena doanya. Alhamdulillah, biqadarillah. Bukan. Itu malah biwa ya bang. Dah cukup setengah 7. Allahu a'lam bishawab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, insyaallah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan ya akan datang. Sebelum saya tutup pungkas ini ada oleh-oleh. Ada oleh-oleh. Mas Pian, tolong dibagikan Mas Pian. Saya ini mau finishing akhir ya. Barangkali ada rezeki Bapak berlebih, silakan masukkan ke amplop sini atau kirimkan langsung ke pesantren, silakan. Ya, alhamdulillah pembangunan pondok ini nggak pernah berhenti, terus saja jalan gitu. Alhamdulillah sampai hari ini mau finishing akhir lantai 1. Jadi paling tidak pondok lantai 1 ini kalau sudah selesai, insya Allah mau dipergunakan gitu. Nanti sambil jalan aja ke atas. Dorong doa dari semuanya ya. Nanti mudah-mudahan anak bapak, cucu bapak bisa jadi ngaji di sana, insya Allah. Ngomong saja. Nanti kalau anak bapak ke sana, ini Pak Ustadz anak saya, insya Allah gratis. Gratis, tenang aja. Gratis masuknya bang. Insya Allah. Nah, itu foto-fotonya sudah ada di situ. Saya kasih moto bangun surgamu itu. Umur boleh pupus, tapi pahalamu terus mengalir. Ini bagian insya Allah. Itu foto-foto perkembangan dari mulai awal penataan sampai sekarang. Dan ini lagi bikin pagar nih, alhamdulillah. Itu paling minimal 100.000 ya. Minimal 100.000. Insya Allah. Ibu-ibu juga kasih. Cukup Kak Mas Yan? Cukup aja. Habiskan aja semua, saya bikin 1000 lembar soalnya ini. Ya nggak apa-apa, saya jarang juga bergeli ya. Saya memang sengaja jarang-jarang saya untuk ngasih amplop, jarang saya. Ini kan baru ini aja kan, tahun yang lalu pernah sekali kan, tahun berapa itu? Sebelum corona. Baru kali ini saya. Kenapa saya kasihkan itu lagi? Dananya sudah kepepet nih. Dananya sudah kepepet. Yang ada sedikit lagi nih sudah. Atau mau ngasih material, kalau mau ngasih material, infokan dulu ya. Karena bukan saya nggak terima, tapi tempatnya ini. Tempatnya ini kalau misalkan mau ngirim pasir, tahu-tahu datang ke sana, susah nanti. Susah nyimpennya. Terus kalau misalkan mau semen juga sama, karena di sana itu sudah ada banyak, jadi semenan semuaan jadi numpuk nanti. Itu ibu-ibu? Sudah? Ibu-ibu? Oh sudah, oke. Terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan juga mudah-mudahan ada rezeki bagi kita untuk menanamkan amal jariahnya, infak dan sedekahnya di pondok kami. Insya Allah ada manfaat yang luar biasa yang tentu kita tidak akan merasakan sekarang, tapi kalau nanti sudah ke akhirat, insya Allah semuanya akan terasa barokah. Dan mudahan semua yang mau ikut andil diberikan oleh Allah kemudahan dalam usahanya, diberikan kelancaran dalam kehidupannya, dan rezekinya diberikan keberkahan, anak cucu berkah semuaan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu yakum limain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna
نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والكوكب دري الله أنت إمام الحاضرة قانوها الغيبي أنت إمام الحاضرة اسم قانوها الغيبي لي عبد حمل